Halo keluarga kita. Nah, ketemu lagi nih sama Simbol. Kali ini spesial banget. Kenapa spesialnya? Karena aku mau kasih tahu kamu salah satu fertility clinic, IVF clinic yang pertama kali ada di Indonesia. Kamu udah tahu apa belum? Belum kan? Kita mau tahu kan di mana? Yuk, kita jalan ya. Nah, ini dia. Lihat, 1, 2, 3. Halo dokter. Selamat pagi. Gimana dok kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah ini dia nih ya, kita lagi ada di Melati Fertility Clinic ya. Ini adalah fertility clinic pertama ya dok Di ya? Indonesia Di pertama, Indonesia. Wow, luar biasa. Jadi sejak kapan ini dok sebenarnya? Sejak tahun 1987. 1987. Jadi kita sudah hampir 38 tahun ini. Wow, hampir 38 tahun. Tapi tenang, sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi, kita kenalan dulu nih sama dokternya. Dok, boleh dong disebutin dulu. Dokter ini kalau aku udah kenal, tapi kan teman-teman pasti belum nih ya. Kita kenalan dulu dokter, boleh dong? Kenalan sedikit dok. Keluarga kita, saya dengan Dr. Agus Supriyadi sebagai Kepala Klinik Melati RSAB Harapan Kita. Oke, betul. Jadi Melati Fertility Clinic ini ada di RSAB Harapan Kita. Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita. Nah, di dalamnya ada Melati Fertility Clinic. Oke, penasaran kan? Kita mau jalan-jalan nih hari ini sama Dr. Agus untuk melihat ada apa aja sih di sini. Oke, kita lihat ya. Dah. Yuk. Oke. Nah, dokter boleh nggak diceritain sedikit nih mengenai Melati Fertility Clinic yang dia itu adalah salah satu klinik pertama nih yang ada di Indonesia. Gimana nih dok Ini sejarahnya? Sejarah bayi tabung Klinik Melati dimulai pada tanggal 25 Juli 1978. Oke. Itu bayi tabung di dunia itu lahir pertama di suatu kota kecil di pinggiran London di Oldham. Nah, itu lahirlah dari Louis Brown melalui operasi sesar. Nah, 10 tahun kemudian di Indonesia, tepatnya di Klinik Melati RSAB Harapan Kita, tanggal 2 Mei 1988, kita juga melahirkan bayi tabung pertama nih. Wow. Seorang laki-laki dari pasangan di ayah dan bunda di Tasikmalaya. Oke. Namanya Nugroho Karyanto bayinya pada saat itu. Oke. Itu hanya berbeda 10 tahun dari bayi pertama di dunia. Betul. Luar biasa ya. Oke, nah ini tadi kan kita udah tahu sejarahnya nih dok. Aku penasaran kenapa namanya Melati? Nah itu pada saat itu Ibu negara kita, Ibu Tien Soeharto, memberi nama suatu singkatan. Oke. Beliau kan almarhumah ini suka terhadap bunga-bungaan. Dia singkatlah Melati. Artinya melahirkan anak tabung Indonesia. Oh, keren banget ya. Melati, melahirkan anak tabung Indonesia. Yang namanya juga Indonesia banget ya dok ya. Kan kita tahu ya bunga melati itu kesukaan semua orang ya. Betul. Wanginya, bersihnya. Bersihnya. Betul. Dan itu luar biasa. Akhirnya disebutlah Melati. Oke. Kenapa di sini Melati Fertility dok, bukan Melati IVF? Ya, karena kita selain menangani IVF juga kita menangani semua permasalahan fertility. Kalau bisa mungkin dari segala penyakit yang berhubungan yang menyebabkan daripada infertility, kita juga punya ini pusat endometriosis. Oke. Jadi setelah endometriosis kita menangani secara terpadu, baik dengan obat-obatan maupun dengan teknologi operasi minimal invasive surgery, dengan tim kita yang solid sama dengan dokter bedah juga, dengan tim radiologi juga yang baik. Oke, jadi kenapa bukan IVF klinik? Karena yang ditangani itu whole proses ya. Jadi bukan hanya menangani, oh kamu harus bayi tabung. Datang ke sini nggak melulu soal bayi tabung ya dok ya berarti ya. Datang ke sini lebih kepada menangani kesuburannya, fertilitasnya dulu. Kalau memang nggak harus bayi tabung berarti tidak disarankan itu. Walaupun itu menjadi tujuan ya dok ya, untuk bisa mempercepat program hamilnya. Itu upaya terakhir atau memang kalau memang sudah indikasi mutlak harus dilakukan seperti itu, kenapa tidak? Nah, berarti jangan takut datang ke sini, apalagi ketemu dokter Agus. Iya, dokternya nyenengin banget loh dari tadi. Aku ngeliat beliau aja senyum-senyum terus sambil cerita.
Oke, nah ini kita masuk ke kliniknya nih ya dok ya? Ya, ini masuk ruang tunggu sebelum diperiksa di ruang konsultasi. Ya, sebenarnya kita ada ruang tunggu yang utama. Yang utama ya, oke. Okay. Nah dokter, ini kan berarti ruang pertama ketika kita datang ke sini ya? Betul. Oke, setelah itu baru nanti kita akan diarahkan ke ruang konsultasi dokter ya? Betul, kita ada punya 3 ruang konsultasi. Jadi nggak usah khawatir bahwa ibu akan menunggu terlalu lama. Jadi kita memahami bahwa waktu itu adalah sangat berguna bagi pasien. Jadi secepat mungkin kita menangani. Jadi udah nggak ada tuh kayak zaman dulu nunggu sampai sejam 2 jam, enggak ya dok ya? Iya. Nggak ada di sini, nggak ada. Dan di sini ruangannya sangat nyaman, sangat dingin. Kamu bisa duduk dengan nyaman di tempat duduk sofanya. Kemudian di sini juga sama sekali nggak bau obat. Nah. Yang penting itu ya, sama sekali nggak bawa obat, nggak berasa banget kayak di rumah sakit. Karena kan kita pejuang garis dua memang bukan orang sakit. Kita adalah healthy people yang belum mau dikaruniai anak. Betul kan dok? Betul sekali. Jadi vibes-nya kita harus tahu bahwa kita itu adalah healthy people. Kita happy, menjalani program harus happy, jangan stres, oke? Nah ini dokter Agus itu lagi sibuk. Berhubung di sini tadi aku udah diketipin dokter ada konsultasi. Nanti kita berarti ketemu lagi ya dok ya. Kita akan ketemu lagi. Kita mau lihat dulu ya sama dokter-dokter yang lain yang ready di sini. Karena tadi dokternya ganteng-ganteng semua. Kita mau ketemu sama salah satunya, oke? Terima kasih dokter Agus. Nanti kita ketemu lagi ya dok ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak suster. Oke.